Selamat kembali di podcast Inside Airlangga episode ke-7. Balik lagi sama aku, host kesayangan kalian, Chevy. Dan di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman aku. Oke, kalau di sini aku baru ya. Tapi untuk teman-teman saya yang angkatan 21 mungkin udah pada kenal aku. Tapi untuk yang lainnya ya aku nggak famous sih karena aku nggak ikut hima ya. Jadi perkenalkan, aku Diana di sini sebagai host yang akan menemani kalian hingga akhir nanti. Oke, nah Kak Diana, di podcast Ica yang ke-7 ini kira-kira kita bahas apa sih? Kita bahas topik yang paling disukai oleh Gen Z tentunya. Kan kalau disukai sama Gen Z kan banyak nih ya. Tapi kayaknya kita hari ini bahas yang relevan gak sih? Yang relate banget sama Gen Z. Kira-kira apa sih itu? Wah, kita hari ini akan membahas topik tentang mental health dengan judul Mental Health, a Journey, Not a Destination. Oke, kita di sini nggak berdua aja ya. Benar banget. Kita ditemani oleh salah satu dosen fenomenal dari Psikologi Universitas Airlangga. Nah, kita langsung sambut aja Ibu Valina. Apa kabar? Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam kenal semuanya. Salam kenal Diana dan juga Chevy dan juga teman-teman semua. Saya Valina, dosen di Fakultas Psikologi Unair, dan saya itu juga BEM tapi 9 tahun lalu ya. Wah, keren banget. Udah BEM langsung jadi dosen psikologi ya. Mungkin bisa diceritain sedikit tentang ibu ini di psikologi itu di bidang apa, latar belakangnya seperti apa, udah ngajar berapa tahun di psikologi ini? Oke, saya lulus S1 tahun 2015, teman-teman semua, kemudian menempuh pendidikan di psikologi klinis di University of Groningen, Belanda di tahun 2018, lalu kembali di tahun 2019 akhir dan menjadi dosen di tahun 2020. Keren banget ya di Belanda loh. 2015 lulus S1 langsung lanjut ke luar. Tidak langsung, saya ada jeda 3 tahun untuk mempersiapkan dan bekerja juga. Oke. Kita mungkin langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Menurut Ibu Valina, dari perspektif psikologi, gimana tekanan dari internal maupun eksternal dapat mempengaruhi perkembangan mental seseorang? Jadi misalnya kalau internal itu dari diri sendiri, atau eksternal dari teman, dari pacar, dari keluarga, itu tuh ngaruh ke mental sama emosionalnya seseorang, terutama di usia kita nih, di usia remaja gitu. Oke, baik. Ya, kalau di usia remaja, mungkin sebelum bahas pertanyaannya Chevy, saya ingin menjelaskan dulu sebenarnya definisi sehat mental itu kan ketika individu tahu akan kemampuannya, kapasitasnya, kemudian dia juga tahu juga ada stres keseharian, jadi ada tekanan sehari-hari yang bisa diatasi. Nah itu, kemudian yang ketiga, dia bisa berkontribusi untuk sekitar dan bisa bermanfaat di lingkungan sekitarnya. Nah, karakteristik remaja ini karakteristik transisi ya mungkin ya, dari anak-anak yang mungkin lekat banget sama orang tua ke remaja di mana karakteristik individu ini mulai adanya peers ya, teman sebaya ya, mulai mengenal perasaan cinta, suka sama lawan jenis ya. Terutama mungkin di generasi kalian mungkin lebih ke ini ya, emerging adults ya, transisi dari remaja ke dewasa gitu ya. Sudah mulai ada komitmen, romantic relationship ya. Nah, kalau teman-teman nanya soal faktor, maka faktor internal dan eksternal dua-duanya itu sama-sama berperan terhadap kesehatan mental remaja. Faktor internalnya bisa dilihat dari self-confidence-nya, bagaimana dia membangun kepercayaan dirinya gitu ya. Self-worth-nya, bagaimana dia merasa dirinya berharga atau tidak, mampu atau tidak. Ya, kemudian bagaimana dia mendefinisikan dirinya, ya, konsep dirinya seperti apa. Apakah dia tipikal yang slow, apakah ternyata dia juga punya tuntutan kepada dirinya sendiri. Nah, tuntutan ini juga berpotensi jadi tekanan ya, yang berdampak ke kesehatan mentalnya remaja. Kalau bicara soal faktor eksternal tentu banyak ya. Yang pertama, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang tuanya seperti apa relasinya, dengan saudara-saudaranya ya, di keluarga, di lingkungan sosial, relasi pertemanan, relasi percintaan ya, pacar atau mungkin
sekedar suka ya, itu kan sudah ngefek sekali ke kesehatan mental kita. Nah, harapannya kondisi-kondisi tersebut itu bisa kita atur gitu ya, sebagai remaja itu bisa mengelola ya apapun stimulus yang datang dari luar gitu, karena kan kita nggak bisa kontrol nih kondisi sekitar, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana respon kita terhadap hal apapun, hal baik yang kita ekspektasikan maupun hal yang mungkin di luar ekspektasi kita. Jadi baik banget sih, Syafi, faktor-faktornya. Berarti walaupun itu dari individu juga mempengaruhi ya tentang mental dan emosi seseorang. Betul, karena yang namanya regulasi diri, kemampuan mengontrol diri, regulasi emosi, kemampuan mengendalikan emosi, itu adanya dalam diri kita. Kalau misalnya kita tidak mampu dan tidak mau melakukannya, ya akan berdampak ke mental health yang mungkin tidak stabil. Tapi kalau misalnya kita juga komit untuk aku punya loh kontrol emosi, aku bisa loh, ada self confidence-nya ya, ada kepercayaan diri dia untuk bisa mengontrol, ya itu juga akan berdampak pada psychological well-being ya, kesehatan mental yang baik juga pada individu tersebut. Oh, berarti untuk menyeimbangkan antara tekanan dari orang lain maupun individu itu lewat self confidence gitu ya, dengan membangun kepercayaan diri dan regulasi emosi. Nah, kalau ngomong regulasi emosi, banyak lagi nih contoh-contohnya ya. Salah satu cara meregulasi emosi, mungkin saya tanya ke Syafi dulu deh. Kalau misalnya ada hal yang bikin kamu nggak senang banget, itu apa ya akan kamu lakukan? Setelah kamu harus katakanlah harus on air kayak gini nih, harus siaran nih, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya lebih ke kontrol diri sih. Biasanya saya kalau ada hal yang nggak bikin saya suka, saya diam. Maksudnya gitu. Ya saya dalam hati tuh kayak ini harus gimana ya gitu. Jadi lebih ke pendam sendiri kalau saya. Oke, mengontrolnya dengan diam dulu. Mungkin yang paling mudah yang bisa kita lakukan sebenarnya mengatur nafas kita untuk tertata dulu. Ada yang namanya mindfulness gitu ya. Atur nafas, paling enggak tarik nafas 3 detik, dihembuskan 5 detik, itu salah satu cara yang paling sederhana. Kemudian ada juga yang namanya pengalihan atensi gitu ya, dengan mengingat hal-hal baik yang bikin mood kita juga baik. Itu juga salah satu regulasi emosi. Ya, dan juga mengingat tanggung jawab juga ya, peran-peran kita yang sebenarnya masih dibutuhkan sama orang. Itu untuk menumbuhkan self-worth atau harga diri kita sebagai individu, termasuk remaja. Kan remaja itu kan pencarian identitas ya gitu. Dan kalau kita ingat betul bahwa setiap manusia itu ada hal baiknya, nah itu ingat-ingat banget bahwa kita tuh punya hal baik, meskipun ya ada hal-hal yang mungkin sedang diusahakan untuk lebih baik gitu ya. Nah, ingat yang baik-baik ini bisa memunculkan mood baik juga. Oke, nah kalau semisal kita udah seperti berpikir positif gitu, tapi tetap kayak ada rasa takut di dalam diri itu gimana ya, Bu? Oke, baik. Sebenarnya komentar pertama saya ketika menghadapi rasa takut itu wajar ya. Berarti kalau ada rasa takut itu ada sesuatu yang mungkin tidak berjalan, pertama sebagaimana mestinya, tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau tidak berjalan sesuai dengan yang diekspektasikan. Maka wajar kita ada perasaan takut, cemas, gelisah. Dan kalau ternyata selama 2 pekan perasaan takut, gelisah, cemas tersebut tuh ada dalam diri kita, maka perlu untuk konsultasi ke profesional. Entah itu luring, face-to-face meeting, atau mungkin bisa dicoba online meeting kepada profesional, atau mungkin ke konselor dulu deh kalau memang ternyata sepertinya belum butuh dari psikolog, tapi paling enggak ke konselor psikologi yang membuat kita masih ini kira-kira apa yang sebenarnya terjadi, apa sih yang kita takuti. Kita ini takut atau cemas? Kalau takut kan objeknya nyata gitu ya, tapi kalau cemas itu kan mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya objeknya nggak jelas, abstrak, belum terjadi ya. Cemas akan masa depan itu kan belum terjadi, tapi sering terjadi pada remaja gitu ya. Aduh gimana ya nanti habis lulus, aduh gimana ya kalau ternyata orang yang aku suka itu ternyata bukan jodohku gitu ya. Nah, kegelisahan itu sebenarnya bisa banget dikontrol kalau kita ingat betul bahwa ya kita punya waktu yang terbatas untuk beraktivitas gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa jadi pengingat yang baik ya. Kalau emang ternyata kita nggak bisa kontrol nih, udah benar-benar mengganggu produktivitas kita sebagai manusia yang harapannya sehat mental,
Ya, seek for help, cari bantuan gitu ya ke psikolog atau ke profesional lainnya. Nah, kira-kira kalau misal ada dari teman-teman mahasiswa yang istilahnya mohon maaf kurang mampu untuk seek for help, kira-kira ada nggak langkah-langkah yang lebih praktis seperti mengatur nafas tadi ketika dia anxiety gitu? Oke. Nah ini menarik ya. Sebenarnya nggak hanya remaja, tapi balik lagi karena remaja itu di fase lebih dekat dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, maka mungkin Chevy atau teman-teman lainnya yang ada di sini pernah mendengar istilah pertolongan pertama psikologis. Belum ya. Belum. Kalau teman-teman jatuh dari sepeda, ya kan misalnya terluka ya, kita akan berusaha mencari bantuan dengan membersihkan ya, dengan air mengalir, tidak ada yang kotor, dibersihkan dengan alkohol jika itu dibutuhkan. Sama halnya ketika kita mengalami luka psikologis yang harus ditangani cepat-cepat. Nah itu ya, maka teman-teman bisa mencoba untuk sharing kepada orang yang dipercaya. Persoalannya, karakteristik remaja atau Gen Z saat ini, ya dengan berat hati ya, saya berusaha mengobservasi punya kecenderungan bercerita kepada orang yang sama sekali tidak dikenal. Gitu ya. Oversharing. Iya, kepada orang tidak dikenal. Akhirnya tuh memunculkan permasalahan baru, seolah-olah lega padahal kita tidak tahu kita sedang berhadapan dengan siapa di media sosial gitu ya. Jadi atau menggunakan fitur close friend. Nah itu sebenarnya juga bentuk kehati-hatian kalau di psikologi ruang siber ya, karena kita masih ada fitur screenshot, betul kan? Nah itu jadi mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah pastikan kita punya teman dekat secara nyata, bukan secara virtual saja. Meskipun tetap ya kita nggak mungkin hidup tanpa kehidupan virtual, tapi kehidupan virtual tidak akan menggantikan face to face meeting, tidak akan menggantikan pertemanan tatap muka. Itu ceritakan kepada orang yang sangat kamu percaya, sangat kita percaya, dan pastikan bahwa dia juga bisa menjaga kerahasiaan. Karena kan pasti kalau cerita itu kan nggak mungkin ya di apa yang kita rasakan kalau cerita tersebut jadi menyebar luas kemana-mana gitu kan. Cerita gitu, karena tidak hanya remaja gitu. Misalnya kalau dalam konteks keluarga ya, beberapa hal yang terjadi, misalnya anak berekspektasi bahwa orang tua pasti akan tahu apa yang dirasakan anak. Kan kamu yang melahirkan aku gitu ya. Padahal belum tentu. Ya belum tentu. Kita dengan pasangan kita dengan pacar kita misalnya nih gitu ya, saya sudah menikah gitu, saya dengan pasangan saya berekspektasi suami saya seharusnya tahu dong, kita 24 jam bersama-sama, saya nggak tahu sih apa yang aku inginkan. Nah itu menjadi sumber konflik juga, sumber masalah juga, sumber masalah psikologis juga, karena menaruh ekspektasi yang sebenarnya orang lain belum tentu memilikinya gitu. Jadi mengutarakan secara asertif sebenarnya yang diinginkan itu apa kepada orang yang tepat juga ya, berkumpul dengan orang-orang yang ya punya percaya positive vibes juga ya, karena itu kan terdampak juga ya kepada siapa kita berteman. Sedikit 1, 2, 3% tuh akan ada yang apa ngaruh, iya nggak efek gitu, entah itu ke pola pikir kita ataupun perilaku gitu. Nah, semisal kita udah mempercayai seseorang nih, tapi seseorang itu tetap kayak diam-diam mengkhianati kita tuh bagaimana ya? Apakah kita harus mengkat off atau bagaimana? Aduh, sering terjadi di perkotaan ya. Iya, artinya gini teman-teman, ketika memang ternyata terjadi hal-hal yang cukup serius, ketika tadi ada istilah pengkhianatan ya, artinya ada sesuatu yang cukup parah terjadi di situ. Menurut saya ada yang namanya forgiveness ya, ada yang namanya memaafkan. Tapi kalau memaafkan nggak semudah itu Bu ya, tentu gitu. Nah, menarik nih pernyataannya Diana itu. Nah, level forgiveness sendiri itu ada yang namanya silent forgiveness. Silent forgiveness ini adalah oke, aku maafin kamu, tapi untuk berinteraksi sedekat dulu tidak bisa. Bukan berarti kita benci atau dendam ya. Kita kan nggak melakukan apa-apa. Tapi kan ini bentuk proteksi kita supaya hal yang dulu tidak terjadi lagi. Itu ada yang namanya silent forgiveness. Ya. Tapi ada juga yang namanya hollow forgiveness. Seolah-olah kita masih akrab padahal dalam tubuh kita itu masih ganjel, masih berat. Nah itu benar opsional ya. Artinya teman-teman lebih nyaman yang mana? Apakah memilih
whole forgiveness, masih tetap berinteraksi tapi padahal hatinya belum pulih, atau yang silent ya, yang mungkin ya membatasi. Set boundaries, tetapkan batasan kita. Oh ya, tadi ya, langkah praktis kedua sebenarnya set boundaries yang jelas. Tetapkan batasan yang jelas. Hal-hal mana yang itu untuk diri kita saja dan keluarga, hal-hal mana yang mungkin bisa dan layak untuk dibagikan ke teman-teman kita atau media sosial. Sangat-sangat insightful banget. Benar banget. Nah, kira-kira apa, misal nih ada kekerasan dari keluarga, ada konflik di keluarga, apa dampak dari pengalaman kekerasan tersebut atau konflik emosional terhadap perkembangan psikologi seseorang? Kan dari tadi kita ngomongin temen nih, pacar. Nah, gimana kalau konflik itu malah muncul dari keluarga yang notabene kita nggak bisa lepas nih dari keluarga? Keluarga tuh kayak seumur hidup gitu loh, sampai kita mati pun kita tetap keluarga karena nggak ada yang namanya mantan keluarga gitu kan ya. Dan gimana cara untuk mengatasi rasa takut atau cemas yang ditimbulkan oleh konflik tersebut? Ini pertanyaan yang sangat berat karena kadang-kala di dalam keluarga itu kan ada budaya dan caranya masing-masing gitu ya. Kadang cara yang keras ya untuk mendidik ternyata ada konsekuensi negatifnya gitu. Anak jadi ada trauma, padahal orang tua tuh nggak ada sedikit pun niat melukai atau memberikan trauma juga. Ini sebenarnya agak berat ya topik ini. Tapi ketika memang yang terjadi emang benar-benar kekerasan mutlak nih, benar-benar adanya kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik, secara psikologis, pengabaian ya, tidak adanya nafkah dari orang tua misalnya gitu. Maka cari bantuan sih sebenarnya dari keluarga besar seperti apa. Karena kalau kita hanya hanya terkungkung di dalam keluarga yang tidak sehat, saya tidak berani ya untuk mengatakan toxic family karena itu kan labeling sebenarnya. Tapi keluarga yang mungkin tidak sehat atau tidak berfungsi secara optimal, cari bantuan di keluarga besar. Dan ketika itu tidak bisa membantu, kita bisa melibatkan pihak sekolah gitu untuk mengatasi, untuk pulih gitu ya dari trauma tersebut. Karena bisa jadi kan di sekolah ada psikolog sekolah atau bimbingan konseling gitu ya. Meskipun memang tidak semua sekolah punya kualitas yang sama, paling tidak kita mencoba untuk cari bantuan dulu. Dan itu memang tumbuhnya dalam diri kita sendiri gitu ya. Harus kitanya yang memang mau untuk mencari pertolongan. Dan ini agak klise, tapi kita tidak bisa memilih ya dilahirkan dari siapa, keluarga yang mana, dilahirkan dari keluarga yang mana, tapi kita bisa berupaya untuk memutus rantai trauma itu. Klise, tapi ini baru bisa saya ucapkan ketika mungkin saya pernah menjadi anak, masih menjadi anak, dan saya menjadi orang tua. Saya paham betul ternyata sulit ya. Hal-hal yang orang tua saya ajarkan dan itu mungkin tidak sepenuhnya baik, ternyata emang harus dilatih untuk tidak diteruskan kepada anak saya sendiri. Dan itu penuh harus mindful, harus sadar sepenuhnya bahwa dia nggak boleh dipaksa gitu. Misalnya nggak boleh dipaksa makan kalau emang ternyata lagi nggak mau makan karena akan memunculkan trauma. Ya itu kan hal sederhana ya. Hal yang nggak terpikir dalam benak saya sebagai orang yang belajar psikologi itu ternyata ketika makan dipaksa itu akan memunculkan trauma, akan memunculkan permasalahan oromotor gitu ya misalnya gitu. Nah itu hal-hal yang sangat luas sebenarnya ya. Tadi kalau intinya adalah mencari bantuan ke keluarga besar. Kalau tidak membantu, cari bantuan ke sekolah karena pihak sekolah lembaga yang secara formal bisa menundukkan permasalahan antara anak dan orang tua ya yang bisa membantu dari sudut pandang objektif gitu. Nah, tapi untuk beberapa anak ini kayaknya masih takut gitu untuk mencari bantuan karena takut dicap durhaka gitu terhadap orang tua. Itu bagaimana? Sayang sekali karena bukan melaporkan ya, tapi lebih ke mencari bantuan. Beda ya, kalau melaporkan itu kan seolah-olah hanya memberikan berita bahwa orang tuanya jahat gitu. Kalau mencari bantuan itu kan sebenarnya mencari alternatif solusi dari hubungan yang tidak sehat ini antara orang tua dan anak. Jadi saran saya mungkin ya tadi tumbuhkan sikap asertif gitu kalau memang ternyata butuh bantuan. Karena kalau misalnya kita hanya stuck bahwa aku tuh begini tapi tidak bergerak ya tidak akan kemana-mana masalahnya gitu. Tidak akan menuju ke problem solving yang jelas juga gitu, kecuali
ternyata yang bersangkutan punya coping mekanisme yang jelas juga. Kayak misalnya ternyata oke, kayaknya aku hanya di titik butuh teman cerita, that's it. Aku akan bangkit kembali tanpa harus mencari bantuan profesional. Tapi kalau ternyata sudah mengarah ke kekerasan fisik, banyak banget kan sekarang berita tuh aneh-aneh ya. Benar banget. Dibandingkan ketika 20 tahun lalu ketika saya masih anak-anak kayak Kriminal tuh tinggi banget. dan itu terjadi antara orang tua dan anak. Benar, Gitu. benar. Gimana nggak trauma gitu? Saya mungkin nggak berani ya menyebutkan kasusnya di sini, tapi sampai kehilangan nyawa gitu ya. Baik yang pelakunya orang tua ataupun pelakunya anak gitu. Apa yang terjadi di dalamnya gitu kan? Apakah memang mendam atau apa? Dan itu kita hindari ya harusnya gitu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, ya tumbuhkan sikap asertif untuk berani mencari bantuan gitu di level yang paling rendah. Kalau teman mungkin anak-anak mungkin belum bisa banyak berbuat, tapi kalau di sekolah kan lembaga formal yang bisa menghubungkan dengan lembaga-lembaga perlindungan lainnya yang bisa mencegah terjadinya kekerasan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Oke. Nah, dalam situasi seperti tadi di mana seseorang tidak didukung oleh keluarga nih, ada konflik keluarga. Yang pertama kita lakukan adalah mencari pertolongan tadi ya, baik dari keluarga besar maupun sekolah. Terutama untuk kasus ekstrim ya. Iya. Bagaimana cara seseorang tersebut itu kan berarti mencari bantuan dari faktor eksternal, mengembangkan ketahanan emosionalnya dia dan tetap bisa improve diri, terutama kalau misal itu terjadi pada remaja, bukan pada anak-anak sekolah. Jadi ketika misal kita sudah kuliah, yang mana itu udah nggak ada BK, nggak ada wali kelas, itu gimana sih cara kita biar tetap, walaupun keluargaku berantakan nih gitu, tapi aku di kuliahnya tetap IPK-nya harus bagus gitu. Gimana caranya? Iya, ini pertanyaan yang bagus banget ya untuk remaja akhir mungkin ya, karena sudah mau masuk MCK ya. Memegang tanggung jawab dan paham bahwa segala sesuatu yang diambil ini akan ada konsekuensinya. Maka hal pertama yang ingin mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama, baik saya maupun teman-teman, adalah kita bisa mengendalikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, dan kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang ada di luar diri kita, termasuk kata-kata orang tua, kata-kata teman kita, apa yang disampaikan pacar kita, pasangan kita, teman kos, ibu kos, kita nggak bisa mengontrol itu. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana respon kita terhadap hal yang tidak menyenangkan itu. Maka hal kedua tadi ya, setelah kita paham bahwa oke, ini sesuatu yang di luar kendali aku, ya sudah. Kita nggak mungkin memaksa. Yang jadi stres itu adalah ketika kita memaksa untuk mengubah sesuatu yang sebenarnya memang bukan ranah kita gitu. Makanya kalau di dalam kesehatan mental sebenarnya pendekatan spiritualitas itu juga jadi salah satu pendekatan yang dikembangkan saat ini. Jadi kan biopsikososial spiritual gitu ya. Secara biologis kita juga harus memastikan nutrisi kita sehat, harus tetap makan, harus tetap jangan sampai ini ya, paling nggak tuh secara mindful kita sadar bahwa tubuh kita butuh untuk nutrisi yang sehat. Ya, jadi tetap beraktivitas, ya, tetap belajar dan ada aktivitas fisik. Ya, jadi kalau mungkin sedikit cerita tadi ya, ketika saya studi di Belanda itu saya juga mengalami gejala muncul simptom-simptom yang mengarah ke depresi. Gitu. Meskipun mungkin belum masuk ke kategori depresi, tapi saran dari psikolognya adalah dalam bahasa Indonesia gitu ya, Mbak, kamu bersepeda gitu. Makan makanan yang sehat. Ya mungkin saya sering makan mie instan ya saat itu ya, karena mungkin nggak sempat atau apa, tidak menyempatkan diri untuk makan makanan sehat. Jadi bersepeda. Jadi artinya ada aktivitas fisik kita tuh kan mengefek juga ke psikologis. Tetap beraktivitas, berolahraga secara rutin. Pilih teman yang membuat kita jadi lebih baik. Pilih teman yang membuat kita termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Itu seringkali ketika kita lagi hopeless, ada peluang-peluang untuk mencari teman yang sekedar senang tapi untuk jangka pendek saja. Nah itu yang harus jadi bentuk kewaspadaan kita. Jangan sampai kita menemukan masalah baru atas kesalahan kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak bijaksana. Ya itu termasuk resiliensi ya Ibu ya. Iya, termasuk untuk membangun ketahanan ini ya, ketahanan mental kita, jadi resilient, bangkit. Sebenarnya kalau resilient itu kan kasus yang sangat ekstrim ya Mbak ya. Bagaimana kita dari terpuruk, dari minus sampai ke
plus gitu ya, dari bagaimana kita sangat-sangat terpuruk sampai bangkit lagi menjadi lebih baik gitu. Tadi ya, mengingat betul bahwa Tuhan tuh menciptakan kita bukan cuma-cuma gitu. Pasti ada hal baik yang bisa kita lakukan gitu. Bukan kalau misalnya melihat orang yang sangat-sangat hopeless banget, mungkin saya memberikan perumpamaannya, ketika lilin nyala itu ada kok setitik harapan meskipun kecil gitu, dan yakin sama harapan itu bahwa kita bisa melakukan sedikit demi sedikit, nggak harus sempurna atau nggak harus langsung kelihatan orang lain, tapi kita yang bisa memvalidasi bahwa saya cukup dengan langkah-langkah kecil saya, dan saya cukup untuk bisa berjalan ke tujuan kita. Ingat sama tujuan hidup kita. Nah, untuk karakteristik orang-orang itu kan beda-beda ya. Betul. Kalau misalnya orang ini termasuk orang yang overthinking banget gitu, jadi kayak misalnya dia sendiri itu terlalu apa ya, kayak memikirkan masa depan atau memikirkan hal-hal yang nggak perlu gitu, itu bagaimana? Ya, ada yang namanya regulasi emosi tadi, dialihkan. Overthinking kalau dirawat ya udah semakin parah. Ya, saya pun juga tipikal orang yang overthinking, tapi hal yang saya lakukan adalah mengalihkan kepada hal-hal yang membuat saya jadi tidak nganggur, jadi beraktivitas. Kalau kita ada aktivitas, kalau kita ada deadline, kalau kita ada target, ya pikiran kita tuh kalah sama aktivitas fisik saya. Pikiran kita kalah sama aktivitas fisik kita. Jadi saya berusaha untuk mencari pengalihan aktivitas yang membuat saya tidak memenangkan pikiran-pikiran negatif yang saya miliki. Nah, kalau di psikologi juga ada yang namanya Socrates question. Socrates question tuh Socratic question. Jadi kalau ini pikiranku aja, ini opini atau fakta, gitu ya. Kalau memang benar ini fakta, apakah duniaku akan berakhir? Belum tentu. Dicari sampai akar-akarnya, Socratic question ya. Kalau saya contohnya tuh kayak menanyakan terus, kalau emang ternyata benar seperti itu, apakah benar duniaku akan selesai? Kan enggak juga. Gitu. Tapi bukan berarti gini ya, ini tuh untuk diri kita sendiri ya, bukan berarti untuk misalnya temanmu curhat gitu ya, terus ya kita nggak mungkin dong bilang kayak ya itu sepele ya, tapi untuk diri kita sendiri gitu, bahwa seberat-berat apapun masalah itu ada jalan keluarnya kok, meskipun berat banget ada. Nah itu ya yang ingin saya tekankan di sini gitu. Dan cari aktivitas positif gitu. Jangan sampai yang kayak sudah mulai mengisolasi terus nggak kemana-mana, itu kan jadi problem ya sebenarnya. Berarti itu salah ya kalau mengisolasi diri. Saya nggak berani mengatakan itu salah. Itu sebenarnya mekanisme tubuh kita juga kan untuk membatasi dengan siapa kita berinteraksi. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kamu butuh waktu untuk sendiri? Sampai kapan kamu butuh waktu untuk benar-benar healing mentalmu gitu? Pasti sebagai makhluk sosial kita harus terhubung kembali kan. Ya, mungkin ada yang butuh 2 minggu gitu, ada yang butuh ternyata 3 minggu, ada yang butuh sebulan. Ya nggak apa-apa, tapi yang jelas tetapkan deadline-nya, kapan kita harus mulai terhubung kembali sama orang-orang terdekat kita. Di sekolah aja ada yang habis mencuti kan gitu. Jadi intinya ada 3 cara ya Ibu. Yang pertama seek for help, terus regulasi emosi, gimana kita mengontrol diri sendiri karena ada banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, dan yang ketiga cari kegiatan positif. Betul, cari kegiatan positif dan teman yang positif juga. Kira-kira ini yang terakhir dari kita, ada nggak sih pesan dari Bu Valina buat teman-teman mahasiswa atau semuanya yang nonton podcast ini yang sedang struggle dengan mental health-nya gitu? Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari BEM Universitas Airlangga. Mungkin yang ingin saya sampaikan di fase remaja itu katanya masa yang paling indah ya, masa yang tidak bisa terulang kembali. Tapi ternyata juga ada problem-problem yang mungkin tidak teman-teman alami di masa anak-anak maupun di masa childhood ya, masa PAUD ya. Nah, masalah apapun itu coba kita belajar memvalidasi perasaan kita. Kalau teman-teman ngerasa sedih, wajar. Teman-teman nangis ya apa-apa daripada dipendam. Jadi alirkan aja emosi secara tepat dan secara positif. Positif itu artinya bukan menyakiti diri kita dan juga bukan menyakiti orang lain. Jadi kalau kita nangis itu juga nggak apa-apa, itu mengalirkan emosi kita, nggak apa-apa. Tapi kan yang penting nggak menyakiti diri kita sendiri dan orang lain. Gitu. Kemudian di balik hal-hal berat yang terjadi sama teman-teman, sama kita semua, yakin juga ada hal yang sebenarnya sedang Tuhan kasih
meskipun jawabannya nggak sekarang gitu ya, mungkin jawabannya 1, 2, 3, 5 atau 10 tahun lagi yang kita nggak tahu kapan gitu ya. Jangan berhenti menyerah ya, jangan berhenti terus menyerah, jangan berhenti berjuang, mohon maaf, jangan berhenti berjuang ya. Libatkan juga segala aspek yang mendukung kesehatan mentalmu. Hal apa yang kamu senangi, hal apa yang teman-teman sukai, dan itu bisa memboost mood teman-teman untuk bisa beraktivitas. Pilih relasi yang tepat juga ya, dan juga jangan sampai kita berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan ranah kita untuk dikendalikan. Terakhir dari saya, yuk kita sama-sama implementasikan pertolongan pertama psikologis. Semoga kita mudah ingatnya 3L ya. Listen, berusaha mendengarkan dan jadi pendengar yang baik. Kemudian look, berusaha melihat teman atau melihat diri kita lebih dekat juga, memastikan tidak ada hal-hal yang berpotensi menyakiti diri kita maupun orang lain. Dan yang ketiga, link, menghubungkan. Kalau emang ternyata permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara keluarga, maka carilah bantuan, terhubunglah kepada orang-orang yang insya Allah akan membantu kita semua terhadap masalah yang sedang kita alami. Mungkin itu dari saya, Diana dan Shefi. Oke, mungkin ini ada titipan dari teman saya, dari teman mahasiswa di Universitas Airlangga. Ini mungkin Ibu bisa bantu jawab, siapa tahu untuk mengurangi rasa overthinking dia. Gitu. Ini saya bacakan ya Bu ya. Di sini konteksnya aku kesusahan setengah mati karena pikiranku insecure melihat orang-orang di sekitarku. Konteks keluarga, aku pernah ngerasa dibeda-bedain sama mamaku. I think aku anak tengah, jadi kayak seperti support orang di rumahku itu nggak ada. Dulu support aku itu adalah tante, tapi sejak tante meninggal, aku ngerasa kesepian. Aku ngerasa kehilangan orang yang disayang dan juga nerima aku. Semenjak adik meninggal, tapi hati kecil aku tuh suka sedih. Dulu kenapa mama itu lebih dekat sama adik, dan juga adik itu maunya dekat sama kakak yang pertama karena dia anak tengah. Nah, dia malu punya kakak kayak aku, dan dia nggak mau nyapa aku di Garfutsal ITS. Jadi dia merasa kecewa dan juga mamaku itu cuma nanggepinnya kayak bercanda. Itu bagaimana ya? Iya, ini ya kondisi yang kompleks ya, karena relasi antara orang tua dan anak, relasi antara saudara itu kan bukan dibangun 1-2 hari gitu ya. Artinya case yang dialami temannya Diana ini memang harus ditangani melalui family terapi keluarga. Jadi yang bersangkutan juga mendapatkan intervensi secara psikologis, baik orang tua maupun kakaknya juga mendapatkan pertolongan ya, mendapatkan bantuan psikologis gitu, entah melalui FGD keluarga. Sebenarnya apa sih yang diekspektasikan temannya Diana kepada orang tua dan juga kakaknya gitu? Apa sih yang diekspektasikan untuk dirinya sendiri gitu. Sebenarnya kan tadi ada yang saya tangkap overthinking gitu ya, mungkin merasa tidak cukup, merasa kurang. Nah itu ditanya kembali gitu. Seandainya kekurangan itu betul ada, ya ini kan tadi ya yang saya tanyakan, apakah itu opini yang bersangkutan atau sebuah fakta. Tapi jika benar itu sebuah fakta, apa tidak ada aspek lain, hal-hal positif lain yang bisa dilakukan gitu. Dan saya pribadi menilai diri saya juga banyak kekurangannya, tidak sempurna, jauh dari sempurna. Tapi ya bagaimana kita berusaha mencari hal-hal baik yang kita punya meskipun tidak semuanya. Nah itu, jadi kita fokus sama hal-hal baik yang bisa kita lebihkan, ataupun hal-hal yang mungkin masih kurang yang bisa diupayakan lebih baik lagi gitu. Karena di fase apapun tidak hanya remaja, di fase dewasa pun nanti juga akan terus menerus ya, akan ada kalau misalnya sudah ada self comparison. Jadi kayak membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi mungkin alih-alih membandingkan diri kita dengan orang lain, saya lebih mencoba untuk mengadopsi hal baik yang dilakukan orang lain. Kira-kira bisa nggak saya terapkan? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa ya syukurlah kalau begitu. Gitu. Karena kalau kita mau mengibaratkan tuh, kalau membandingkan diri kita tuh kayak kita punya lintasan sendiri ya, planet-planet gitu ya di dunia itu ya. Kalau misalnya kita membandingkan lintasannya planet bumi sama planet Merkurius gimana? Ya, terjadi benturan ya. Kalau kita kan ada benturan psikologis, nah itu makanya saya berhenti untuk membandingkan diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya perempuan ya, nanti menikah menjadi ibu, itu akan sangat dekat dengan perbandingan. Kok kamu begini sih, kok yang lain begini, kok kamu tidak bisa? Akan selalu ada intensi atau niat untuk membandingkan. Tapi
kita bisa akhiri, mumpung masih muda, diakhiri ya intensi untuk bandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena tidak akan ada ujungnya gitu. Yang penting kita bisa berprogres tiap hari, hal-hal kecil yang baik kita apresiasi ya, melatih jurnal kebersyukuran juga. Sukanya apa? Sukanya nulis, tulis. Sukanya melukis, lukis. Sukanya apa? Hal lain apa yang bisa dikembangkan? Art atau mungkin hobi apa yang bisa dikembangkan yang membuat oke, ternyata aku ada hal baik di bidang ini. Orang lain mungkin nggak ada, dan kalaupun ada juga bisa kolaborasi gitu ya. Jadi memang bertahap, pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dibangun lagi kepercayaan dirinya, dan dia insya Allah adalah individu yang berharga. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus banget ya jawabannya. Ngobrolan kita tadi daging banget. Iya, bener banget. Semoga jawaban Ibu bisa membantu teman-teman di sana yang lagi struggle. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu sudah mau hadir Sama-sama, dan memberikan ilmu kepada kita dan teman-teman mahasiswa yang sedang nonton. Mungkin kita udah dipanggilin timer nih ya. Ya, udah jam berapa ya? Oke, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media BEM Unair, karena di situ kita menyediakan informasi yang menarik dan juga bermanfaat bagi kalian semua tentunya. Oke, sekian dari kami. See you next time. Bye bye. Semoga kita ketemu lagi ya guys.